Oke, selamat pagi semuanya. Untuk hari ini kita akan mulai pertemuan pertama. Jadi untuk perkenalan, saya hidupkan dulu kameranya. Oke. Untuk pertemuan pertama ini, saya akan memberikan dulu beberapa peraturan dari mata kuliah kalkulus di kelas DI 203. Sepertinya sudah semua ikut join. Jika ada yang belum, sambil saya memberikan beberapa peraturan-peraturan, kita tunggu yang lainnya join. Untuk mata kuliah kalkulus ini akan diadakan setiap hari Sabtu jam 8 atau mungkin kalau saya terlambat mungkin lebih 15 menit. Jadi mungkin paling lambat jam 8.15 sudah kita mulai. Kemudian saya akan mendownload absensi itu sekitar jam setengah 9. Jadi jam setengah 9 saya sudah akan download absensi untuk saya upload nanti sebagai bukti mengajar. Kemudian yang berikutnya, saya memerlukan 1 orang sebagai korti yang tugasnya untuk approval absensi di Sion atau di Sina di dosen. Jadi silakan nanti di WhatsApp group di share siapa yang bersedia menjadi korti hanya untuk administrasi tersebut. Jika sudah selesai mata kuliah yang sekarang ini, yang pertemuan pertama, saya minta 1 orang mahasiswa bersedia menjadi korti di kelas kalkulus DI 203. Kemudian yang berikutnya, selama perkuliahan yang secara daring ini, saya akan memberikan presentasi soal, kemudian latihan soal yang akan kita bahas. Biasanya saya akan tunjuk 1 orang mahasiswa, atau jika sudah ada mahasiswa yang bisa menjawab, bisa angkat tangannya, yang saya akan tunjuk. Kemudian mahasiswa tersebut harus mengirimkan bukti screenshot dari hasil jawabannya atau caranya melalui WhatsApp group. Jadi karena tidak bisa langsung atau susah kita tampilkan di Teams, jadi saya alihkan ke WhatsApp group. Jadi semuanya bisa melihat cara yang dibuat oleh mahasiswa yang saya tunjuk. Sehingga penunjukan mahasiswa tersebut juga menjadi salah satu bukti bahwa Anda mengikuti kelas saya. Jadi tidak hanya diaktifkan Teams-nya saja, tetapi tidak mengikuti mata kuliah. Semoga tidak ada yang begitu, tetapi walaupun videonya dinonaktifkan, saya harap Anda menyimak materi yang sudah saya sampaikan ini. Jadi siap-siap kalau ditunjuk ya usahakan untuk menjawabnya. Jika tidak bisa ya tidak apa, kita akan bahas bersama-sama. Jadi kalau ada yang menjawab kemudian salah tidak masalah juga. Bagi yang sudah menjawab itu biasanya saya akan berikan nilai plus. Jadi ada tambahan sedikit, mungkin nanti kalau misalkan UTS-nya kurang atau UAS-nya kurang bisa saya tambahkan sekitar paling banyak 5 poin. Paling banyak 5 poin ketika Anda memang benar-benar aktif. Namun diingat juga, misalkan mahasiswa si bagus gitu misalkan. Pertemuan pertama sudah menjawab, pertemuan kedua lagi ingin menjawab, pertemuan 3 ingin lagi menjawab, ya tidak bisa begitu juga. Kecuali memang hanya dia yang angkat tangan, ya dia yang saya tunjuk. Jika tidak, saya akan berikan ke yang lain untuk menjawab. Begitu. Entah itu baik benar atau salah, tidak masalah. Yang penting Anda berusaha untuk menjawabnya. Nah itu dulu untuk yang pertama, gimana kira-kira ada pertanyaan tidak? Sebelum saya lanjutkan. Oke, karena tidak ada pertanyaan, kita langsung lanjutkan saja. Ini videonya saya matikan, biar kita fokus ke materi. Apakah materi saya sudah terlihat, saudara? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Okay. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Sebentar dulu. Oke, kita mulai. Jadi ini adalah identitas saya yang mungkin saudara sudah lihat juga di e-learning. Untuk yang pertama itu adalah tentang sistem bilangan, di mana sistem bilangan ini terdiri dari beberapa bilangan. Untuk di kalkulus sekarang kita hanya akan membahas beberapa bilangan. Yang sebelumnya ada pertama itu adalah
ada bilangan asli. Bilangan asli ini adalah bilangan yang mulai dari angka 1 sampai seterusnya. Jadi titik-titik ini artinya dan seterusnya. Kemudian ada himpunan bilangan bulat. Himpunan bilangan bulat itu dari negatif tak hingga, kemudian ada angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai positif tak hingga. Kemudian ada himpunan bilangan rasional. Himpunan bilangan rasional itu biasanya berbentuk pecahan. Ya, jadi berbentuk pecahan yang bisa dibagi misalkan setengah, kemudian ada 2/5, kemudian ada 1/8, dan seterusnya. Itulah yang disebut dengan bilangan rasional. Nah, yang sebelum bilangan asli ini ada namanya himpunan bilangan cacah. Ya, saya tambahkan sedikit. Himpunan bilangan cacah. Itu dimulainya dari 0. Jadi hanya 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Itu bilangan cacah. Saya kembali ke bilangan rasional. Nah, bilangan rasional ini adalah bilangan yang berbentuk pecahan, tetapi bisa kita ubah menjadi bilangan desimal yang berhingga. Berhingga itu maksudnya gimana? Berhingga itu komanya bisa ditentukan. Jadi, misalkan setengah. Ini ya. Misalkan setengah. Setengah itu kalau diubah menjadi bilangan desimal kan 0,5. Kemudian ada 2/5. Itu kalau diubah, itu menjadi 0,4. Itu menjadi 0,4. Kemudian ada 1/8. Itu kalau diubah menjadi 0,125. Nah, jadi bisa terus diubah. Nah, di sini ada akar 2. Ada akar 2. Apakah akar 2 ini adalah bilangan rasional? Coba Anda cek di kalkulator. Di HP bisa. Berapa sih hasilnya? Akar 2 ini. Silahkan dicek dulu. Mana? Ada yang sudah ketemu? Berapa sih? Angka di belakang komanya banyak, Bu. Berapa? Hasilnya. 1,4141435623730995. Oke, jadi banyak ya. Nah, itu sebentar ya, ini ada yang belum mute ya. Saya mute ya. Oke, jadi angka yang disebutkan oleh siapa tadi ya? Wahyu ya, kalau tidak salah. Iya, Bu. Oke. Angka yang disebutkan oleh Wahyu tadi itu disebut bilangan yang bukan bilangan rasional. Itu adalah contoh dari bilangan irasional. Ya, jadi bilangan irasional itu adalah bilangan yang angkanya itu di belakang koma banyak sekali. Itu disebut irasional. Contoh bilangan irasional yang lain adalah misalkan 1/3. Itu kalau dicari adalah 0,33333 dan seterusnya. Ya, atau yang lainnya. Jadi ada bilangan rasional seperti ini, bilangan rasional yang bisa diubah pecahannya ke berhingga di belakang komanya, ini irasional. Ya, itu disebut bilangan, himpunan bilangan. Saya lanjutkan. Kemudian ada namanya polinom. Nah, untuk pertemuan pertama ini kita mengulang pelajaran di SMP atau SMK. Polinom ini adalah bentuk pangkat. Bentuk pangkatnya kalau yang biasa ada disebut dengan kuadrat. Ada yang kuadrat. Kalau kuadrat itu pangkat 2. Ini sudah biasa ini dari SMP. Ada misalkan x kuadrat min 5x plus 4. Itu bentuk kuadrat. Kemudian ada yang pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5, dan seterusnya. Nah, derajat polinom ini ketika dia lebih dari pangkat 2 disebut dengan polinom atau sukunya banyak. Jadi contohnya di sini ada namanya derajat polinom. Derajat polinom itu adalah pangkat yang terbesar. Ya, misalkan di sini polinom dari px itu adalah x pangkat 4 min 2x pangkat 3 min 7x kuadrat plus 8x plus 12. Maka derajat dari px, polinom px itu adalah 4 karena pangkat yang paling besar adalah 4 ini. Itu disebut dengan derajat. Ya, misalkan sekarang saya punya contoh yang lain. Saya punya polinom hx itu adalah
2x pangkat 3 min 5x pangkat 2 plus 7x min 8 min 10x pangkat 4 tambah 8x pangkat 7. Nah, berapakah derajatnya? 7, Bu. 7, Bu. Oke, 7. Bagus sekali ya. Derajatnya adalah 7. Jadi tidak selalu yang derajat paling besar itu di awal. Bisa saja dia di belakang atau di tengah. Jadi yang kita fokuskan berapa sih pangkat terbesar. Sudah jelas ya untuk derajat. Nah, kemudian ada namanya akar dari polinom. Akar dari polinom itu yang membuat nilai polinom itu 0. Jadi kalau di SMP atau SMA itu biasa kita buat dengan memfaktorkan. Jadi faktor, mencari faktor yang bentuknya begini. Itu. Nah, kalau ini saya coba-coba ini. Berapa sih kira-kira yang membuat ini 0? Caranya ini. 12. Faktor dari 12 berapa? Atau berapa kali berapa sih yang menyebabkan 12 itu kan ada banyak ya? Ada 3 kali 4. Ya, ada 3 kali 4, kemudian ada 2 kali 6, ada 1 kali 12, belum plus minusnya, kan gitu. Jadi ada plus minus 1, 2, plus minus, 1, 12, plus minus 2, 6, plus minus 3, 4, kan banyak ada kombinasi. Nah, ini dicoba-coba satu ke sini. Atau yang di SMA itu sudah bisa menggunakan cara Horner. Kalau yang di SMA ya, kalau masih ingat, ini cara Horner yang dipakai. Untuk menentukan akar-akar, biasanya saya hanya memberikan soal untuk yang berpangkat 2. Jadi misalkan ini, contoh yang ini. X kuadrat min 5x plus 4 sama dengan 0. Berapa sih akarnya? Ya udah, kita cari. Berapa yang dikalikan kalau hasilnya 4? Kemudian ditambahkan hasilnya min 5. Berapa kira-kira? Min 1 dan min 4. Oke, sudah ada yang menjawab min 1 dan min 4. Sebentar ya, saya hapus dulu. Kalau ada yang masih bingung, itu harus coba-coba diingat-ingat lagi ya. Itu sudah pernah nih. X min 1, min 4. Boleh dibalik, min 4 dulu, min 1 dulu boleh. Sehingga hasilnya X sama dengan 1 atau X sama dengan 4. Nah, ini pasti ada nih di UTS saya keluarkan. Soal begini, mencari akar-akar. Yang begini. Oke, gimana? Yang slide pertama dulu ada nggak yang ditanyakan nih sebelum saya lanjut? Tidak ada? Baik. Nah, ini adalah kita menentukan bagaimana sifat dari polinom atau suku banyak tersebut. Misalkan yang ini. Misalkan yang ini. Polinom berderajat 2 itu kita gunakan diskriminan. Jadi ini saya sampaikan cepat saja ya. Kalau misalkan dia diskriminannya lebih dari 0, maka dia punya 2 akar real yang berbeda. Kalau sama dengan 0, berarti akar kembar. Kalau kurang dari 0, berarti tidak ada akar real. Contohnya gimana? Contohnya begini. Misalkan, yang tadi, x kuadrat min 5. X kuadrat min 5x, berapa tadi? Plus 4 sama dengan 0. Saya langsung aja ya. X sama dengan 1 atau X sama dengan 4, kan gitu. Ini dia. Kemudian kita coba cari diskriminannya. Cari diskriminan, itu adalah B kuadrat min 4AC. A, B, C itu yang mana? Ini A. Angka yang di depan X kuadrat itu adalah A. Kemudian angka yang di depan X saja itu adalah B. Yang tidak ada X-nya adalah C. Karena dia tidak ada angka, berarti A-nya adalah 1, B-nya adalah min 5, C-nya adalah 4. Jadi diikutkan negatif ini. Kita substitusi, D sama dengan B kuadrat, berarti min 5 kuadrat, min 4 kali 1 kali 4. 4 kali A kali C. 25 min 16, itu hasilnya adalah 9. Ternyata dia positif atau lebih dari 0. Apa artinya dia lebih dari 0?
dua akar real yang berbeda. Jadi nggak sama akarnya. Ya kan? Nggak sama. X1-nya 1, X2-nya 4. Itu maksudnya. Untuk mencari sifat-sifat. Jadi nanti kalau saya tanyakan, bagaimanakah sifat dari persamaan ini? Kalau saya tanyakan sifat saja, Anda tidak perlu mencari ini, cukup cari ininya saja. Misalkan contoh yang kedua. Contoh yang kedua, saya punya X kuadrat min 9 sama dengan 0. Bagaimanakah sifatnya? Ini tidak perlu dicari X-nya berapa. Kita langsung. Kita cari A, B, C-nya berapa. Oke. Sudah terlihat ya soalnya. Oke, silakan angkat tangan yang sudah ketemu ABC-nya berapa? Murah, Brahmasta. A-nya itu satu pangkat 2. Oke, A-nya 1, terus lanjut. Habis itu kayaknya Ya, harus yakin. Harus yakin, dari si kayaknya. oh ya. C-nya 9. C-nya berapa? 9. Lihat tanda. Min 9. Oke, A-nya, B-nya. B-nya saya kurang tahu. Kurang tahu. Lihat, ada nggak X di sini? Tidak ada. Kalau tidak ada, berarti berapa? 0. 0, oke. One Kan bisa. Coba diulangi lagi. A-nya berapa, B berapa, C berapa? A-nya 1. A-nya 1. B-nya 0. 0, C-nya 9. berapa? 9. Coba ulangi lagi, lihat tanda. Oh, 9. Lihat tanda. Min 9, Bu. Min. Ya, min 9. Hati-hati ya. Oke. Terima kasih, Brahmasta. Jadi A1 karena di sini A, kemudian B-nya karena tidak ada X saja, berarti B0, C-nya ini. Lihat tanda di depan, min 9. Kita langsung cari D. D sama dengan B kuadrat min 4AC. Berarti 0 kuadrat min 4 kali 1 kali min 9. Ya, ini saya hapus dulu. Kali min 9, itu hasilnya 0 kuadrat ya 0. Min 4 kali 1. Min 4. Plus jadinya ya, plus 36. Ini hasilnya 36. Positif kan? Positif lebih dari 0. Berarti karena lebih dari 0 dia dua akar real yang berbeda. Cukup di situ saja. Tetapi kalau saya tanyakan berapa akar-akarnya? Berapa akarnya? Ya dicari. X kuadrat min 9 sama dengan 0. Ini cari berapa X-nya. Gitu. Di X min 3, X plus 3. Nah, kalau tanya sifat saja ini, kalau ditanya berapa akarnya ini ya. Gitu ya. Gimana? Sudah cukup jelas? Mudah-mudahan sudah. Tambahkan dulu. Saya bisa berikan ya. Oke, itulah kita latihan ya. Oke, sekarang kita ke tak samaan. Ini juga pasti akan muncul di UTS. Saya menanyakan bagaimana menyelesaikan ketaksamaan bentuk harga mutlak sih. Kalau ketaksamaan ini kan gampang ini. Ini SMP nih. Misalkan ini kan sesuai dengan matematikanya. Kalau kita selesaikan secara gampangnya ya gini, kumpulkan X dengan X, kemudian angka dengan angka. Jadi 2X min 7 kurang dari 3X plus 9. Kumpulkan X semua di sebelah kiri, berarti 2X, ini pindah, ini positif. Pindah berarti jadi min 3X.
kurang dari, ini kan tetap ini plus 9 di sini. Plus 9, yang pindah kan min 7. Min 7 jadi plus 7. Min X kurang dari 7 tambah 9, 15. 16 maksud saya. Kurang dari 16. Nah, ini kan ada negatif ini. Kalau Anda membagi sesuatu dengan negatif, ini kan jadinya min 16 karena dibagi min 1. Jika membagi pertidaksamaan dengan negatif, dia jadinya balik angkanya. Jadi, lebih. Ini hasilnya. Ya. Jika membagi dengan negatif, jika bagi negatif, tanda ketaksamaan dibalik. Tetapi tidak berlaku. Misalkan saya punya 2x kurang dari min 4. X, ya tetap ini kurang dari min 4 per 2. Karena yang membaginya kan bukan min. X kurang dari min 4 dibagi 2. Nah, ini kan bukan negatif dia. Jadi, X kurang dari min 2 tetap. Yang saya maksudkan, ini biar tidak bingung ya. Kalau misalnya punya min 2X kurang dari 4. Berarti X kurang dari 4 per min 2. Barulah X lebih dari min 2. Gitu. Kalau yang di bawahnya ini min, baru dia dibalikkan. Nah, ini sekarang ketaksamaannya ada 2. Dan 5 kurang dari sama dengan 2x plus 6 kurang dari 4. Ini gimana sih caranya untuk menyelesaikan ini? Caranya adalah yang ada x-nya, kan ini yang mengandung x. Ini biar harus ada sisa x saja. Jadi 6-nya plus 6 hilang dan 2 hilang. Caranya kita operasikan dengan kebalikannya. Jika dia plus 6, berarti kebalikan plus 6. Maaf Bu, di mute. Suaranya Bu, nggak ada suara Bu. Suaranya Ibu nggak ada, Bu. Bu, suaranya Bu. Suaranya Ibu nggak kedengaran. Suaranya ke mute, Bu. Suaranya kok di mute Bu. Sekarang sudah? Sudah Halo? Bu. Sudah, Bu. Sudah. Sudah Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, saya lanjutkan sebentar dulu. Halo? Masih ya? Masih Bu. Masih, Bu. Masih terdengar. Baik, saya lanjutkan. Sampai mana tadi? Oh ya, menghilangkan yang X-nya. Nah, caranya, lawan dari plus 6 itu adalah min 6. Berarti kita operasikan dengan min 6. Kebalikan dari 2 adalah, karena dia kali ini 2x berarti kali 2 adalah dibagi 2. Jadi sekarang kita tambahkan min 6 atau kita kurangi min 6 di kedua sisi. Ini sudah. Berarti min 5 kurang 6 kurang dari sama dengan 2x tambah 6 min 6 karena semuanya kita kurangi 6. Kurang 6 kurang 6 kurang dari 4 min 6.
Nah, ini coba lihat min 5x tetap dikurangi 6 karena lawan dari plus 6 di soal adalah min 6. Semuanya saya kurangi 6. Jika nanti soalnya min, berarti kita tambahkan semua ruas. Gitu. Min 11 kurang dari sama dengan 2x, ini 0 jadinya. Kurang dari min 2. Nah, sekarang biar hilang 2-nya gimana? Kita kalikan setengah atau kita bagi 2 semuanya. Berarti min 11 dibagi 2 kurang dari 2x dibagi 2 kurang dari min 2 dibagi 2. Ini biarkan saja boleh atau diubah jadi min 5,5 kurang dari sama dengan x kurang dari min 1. Itu jadinya. Jadi untuk menyelesaikan soal seperti ini, x-nya harus 1. Jadi hanya x saja di sini. Itu caranya. Gimana kira-kira? Ada nggak yang bingung? Ada ya, masih gampang-gampang ini. Ketidaksamaan kuadrat, nah ini sama ada pemfaktoran, saya tidak lagi bahas. Yang saya bahas hanya membuat gambarnya. Membuat gambar ini yang diperlukan. Gimana sih caranya? Misalkan ini kan sudah dicari nih, x min 3 tambah kali x plus 2. Ini dilanjutkan aja, berarti x min 3, jadi kan sama dengan dulu ya, sama dengan 0. Ini selalu sama dengan dulu di sini. Atau x plus 2 sama dengan 0. Berarti x sama dengan 3 atau x sama dengan min 2. Buat garis bilangan, ini namanya garis bilangan. Buat garis, min 2 sama 3. Min 2 berarti di sebelah kiri. Min 2, kemudian ini 3. Nah, di antara ini kan ada min 2, berarti min 1 ada 0. 0 kan kira-kira lah di sini kan 0. 0. Nggak selalu di tengah-tengah ya, tergantung dari garis bilangannya nanti 0 itu di mana. Nah, Anda lihat, substitusikan 0 ke sini. Substitusikan 0 boleh ke soal, boleh ke sini. Kita misalkan substitusi 0 ke sini. Berarti 0 kuadrat min 0 kurang dari 6. Berarti 0 kurang dari 6. Ini pernyataannya benar atau salah? Ini benar atau salah? Benar. Benar kan? Benar. Benar. Kalau benar, berarti ini diarsir atau tidak? Lupa ya materi ini. Kalau benar, itu kita arsir. Daerah ini diarsir, karena ini daerah 0. Berarti ini tidak diarsir. Nggak usah ini dihitung lagi, ini kan ada min 3, min 4, dan seterusnya nggak usah dicari, karena kita sudah tahu daerah yang diarsir. Berarti inilah daerah himpunannya. Nah, ini biasanya di kuis saya keluarkan yang begini. Jadi ini adalah daerah himpunan. Maaf ya, ini pen saya kayaknya agak bermasalah, coret-coret sendiri. Ini di kuis biasanya saya keluarkan. Ada nggak yang bingung? Ya, oke. Ini tidak pernah saya keluarkan sih. Ini yang saya sering bahas. Ini sifat-sifat dari nilai mutlak. Kemudian sekarang kita akan menulis nilai mutlak tanpa tanda mutlak. Itu maksudnya gimana? Nilai mutlak itu berarti nilainya harus selalu 1. Artinya ada 2 nilai, yaitu min dan plus. Min ketika dia kurang dari atau sama dengan 0, plus ketika dia lebih dari 0. Nah, tanda sama dengan ini boleh di mana aja. Boleh Anda membuat ketika x kurang dari 0, kemudian x lebih dari sama dengan 0, boleh, ini sama aja maksudnya. Jadi ada sumber yang menyatakan sama dengannya kurang, atau ada sumber yang menyatakan sama dengannya lebih, sama. Sekarang yang 1A misalkan. 1A. Itu ada nilai mutlak x min 4. Itu maksudnya gimana? Itu maksudnya ada 2 nilai, yaitu x min 4 untuk x min 4, ini min ya,
negatif X min 4 untuk min X min 4 kurang dari sama dengan 0. Atau dia positif X min 4 untuk X min 4 lebih dari 0. Itu artinya. Ya, jadi ini kalau dicari, ini bisa menjadi, ini pindahkan ke sini, berarti untuk X kurang dari sama dengan min 4 atau X lebih dari 4. Begitu maksudnya. Ini kenapa ada min di depannya? Karena ini lihat, min X. Kemudian sekarang dikurung karena dia ada X min 4. Nah, sekarang coba Anda mencari, kalau saya punya nilai mutlak X plus 2, itu jadinya gimana? Silahkan diorek-orekkan dulu. Nanti saya minta satu orang atau yang sudah bisa satu orang, silahkan kirim ke WhatsApp grup. X nilai mutlak X plus 2. Gimana? Sudah ada yang ketemu belum? Halo. Oh, sudah ada ya? Murah siapa ini? Murah Masta lagi ya? Iya, Bu. Oke. Oke, kita tampung dulu sambil menunggu. Silakan. Yang lainnya gimana kira-kira yang dikirimkan Murah di WhatsApp? Yang lainnya gimana? Ada nggak? Benar, Bu. Benar. Benar. Sudah yakin? Yang lainnya sudah yakin?
Pande made. Apakah begini? Ya, Bu. Pande made. Nah. Oke, ada 2 jawaban. Mana ya kira-kira? Ada lagi nggak? Saya tunggu deh lagi 1. Belum gini, saya bahas. Tidak ada? Oke, kita aduh ada aduh nih. Oke. Oh, ada lagi Kesari. Wih, ini X-nya bagus nih. Oke. Dari 3 jawaban, ini Kesari, Pande Made. Ini namanya Pande saja ya. Saya nggak tahu nanti ada berapa Pande. Pande siapa namanya? Saya, Bu, di Pande Ya. Made Sedana. Made. Oh, Pande Made. Oke, sudah. Oh, ada yang baru join. Kemudian ada Kesari. Kesari itu yang mana ya? Coba dong, saya mau lihat wajahnya. Ya, Bu. Oh, pakai masker ya? Oke, kita cek ya. Yang lainnya tolong lihat di WhatsApp semua. Kita bahas di WhatsApp. Untuk yang dibuat oleh Ngurah. Baik, Bu. Oke, untuk yang dibuat oleh Ngurah. Nah, itu harusnya bukan X-2, bukan X plus 2 yang paling belakang. Harusnya X kurang dari min 2 atau X lebih dari 2. Ya, kemudian ini yang dibuat oleh Pande itu keliru di tandanya yang dijadi itu kan plus 2 Pande. Kalau plus 2 pindah ruas kan jadi min. Sehingga yang benar itu yang dibuat oleh Kesari. Ya, perhatikan coba semuanya yang dibuat oleh Kesari. Yang pertama, X plus 2 kurang dari sama dengan 0. Kemudian X kurang dari sama dengan min 2, bukan plus 2. Jadi yang dibuat Pande udah tahu ya kesalahannya di mana. Kemudian yang X plus 2 lebih dari 0, sehingga X-nya lebih dari min 2. Jadi jawaban yang benar yang dibuat oleh Kesari. Sudah yang lainnya? Ada Ngurah, Pande, sudah ya? Ini ya? Baik, Bu. Sudah, Bu. Oke. Baik. Pande, Made, Sedana. Ini lulusan di mana, Pande? Sakura, Bu. Oh, Sakura. Ya. Oke. Baiklah. Oke, saya lanjutkan ya, karena sudah ketemu. Sehingga ini harusnya jadinya, saya buat di sini ya. Ada min X plus 2. Oh, sorry. X plus 2, kemudian ini ada positif X plus 2. Untuk X plus 2 kurang dari sama dengan 0. X plus 2, oh, lebih dari 0, kan gitu. X plus 2 lebih dari 0. Ini jadinya X kurang dari sama dengan min 2. Ini jadinya X kurang dari, lebih dari min 2. Lebih dari min 2. Ya, itu nilai mutlak. Ini biasanya saya keluarkan di UTS. Untuk mencari ini tidak terlalu saya bahas lagi. Karena kalau ini, baiklah saya bahas dulu satu. Saya buat slide dulu. Saya buatkan. Oke.
Kita bahas satu, semoga ini Anda masih ingat ya. Yang pertama, saya buat yang kedua aja deh. X min 1 sama dengan 2. Nilai mutlak X min 1 sama dengan 2. Nah, ini artinya gimana? Ini kan ada dua nilai ya, ada positif dan negatif. Berarti yang pertama, ini ada dua cara. Anda silahkan pilih yang mana. Min X min 1 sama dengan 2. Berarti ini dikalikan min ke sini boleh atau semuanya dikalikan min 1 sehingga hasilnya X min 1 sama dengan min 2. X sama dengan min 2 plus 1 sama dengan min 1. Cara yang kedua ini yang A, solusi yang B, yang positif. X plus 1 sama dengan 2. X sama dengan 2 min 1, X sama dengan 1. Jadi HP-nya atau himpunan penyelesaiannya itu adalah min 1,1. Atau jika Anda bingung, ini yang diubah plus minnya itu yang di belakang. Jadi X min 1 sama dengan min 2. Ini yang berubah. Sehingga X sama dengan min 2 tambah 1 sama dengan min 1. Ini penyelesaian pertama. Yang kedua, X min 1 sama dengan plus 2. X sama dengan 2. Lah, soalnya min ya. Kok pantas beda? Saya ulangi ini ya. Ini bukan berarti. Kenapa tidak ada yang membenarkan? Itu saya hapus. Oke. Pantas beda ya. Ini bagi. X min, ini plus, ini 3, ini 3. Ini X plus 1, berarti X sama dengan 3. Nah, kan sama hasilnya. Boleh yang jadi plus min itu adalah yang di depannya, boleh yang di belakang. Ini biasanya Anda keliru nanti di sini. Ini salah nanti, lupa mengalihkan bisa jadi. Ini salah mengalihkan ke dalam besar. Tapi pakai cara ini boleh, pakai cara ini boleh. Ini juga beberapa kali saya keluarkan di UTS atau di kuis. Gitu. Ya, boleh yang mana saja. Oke, coba kita latihan satu soal. Siapkan oleh Anda. Latihan. Misalkan harga mutlak dari X plus 3 sama dengan min 1. Oke, silahkan dikerjakan. X plus 3 sama dengan min 1.
Saya ingin Iya. bertanya, Bu. Oh iya. Saya kan memakai cara yang di kanan ini. Hmm. Saya masih kurang ngerti yang di B-nya ini, Bu. Hmm. Kenapa min 2 bisa jadi 2, Bu? Kan X min 1 sama dengan 2. Gitu, Bu. Oh, Harus min 2. oke. Kita lihat soal dulu ya. Ini kan soalnya ya. Nilai mutlak itu kan ada yang positif, ada yang negatif. Ya nggak? Ini siapa sih yang bertanya? Saya nggak bisa lihat jadi. Murah, Bu. Murah Mas. Oh, Murah. Ini kan tanda mutlak itu ada yang positif, ada yang negatif, Murah. Kalau cara ini kan kita seperti cara yang ini. Menyelesaikan ini kan. Min 1 plus 1 kan gitu. Iya, Bu. Cara yang kiri min 1 plus 1 kan gitu. Nah, yang di belakangnya kan tetap saya buat plus ini. Nggak berubah kan? Sesuai soal plus 2 plus 2. Yang di depan berubah kan? Ini min 1 plus 1. Sampai situ gimana, Ngurah? Sudah? Iya, Bu. Sudah ngerti. Nah, sekarang ini yang saya ubah, yang di depannya yang tetap X min 1. Nggak ada yang saya kurung min depannya kan? Nggak ada yang kayak gini. Yang saya ubah belakangnya. Min 1 plus 1. Jadi tetap nilai mutlak itu ada plus 1 dan min 1. Ini sebenarnya ya dari sini dapatnya. Coba sama nggak? Iya, sama, Bu. Ya, cuma saya skip konsep yang ini. Gitu. Gimana? Ngerti, Bu. Kita ngerti sekarang. Nah, ini sudah ada yang kirim. Ini siapa? Oh, udah ada 2. Dea dan Wahyu. Oh, banyak. Kita bahas dulu. Oh, lebih banyak lagi. Dea X sama dengan min 1 min oke. Oh, beda jawabannya. Plus 3 min 4 min 1 plus 3 sama 1 min 1 min 4 min 2. Oke, min 2 min 4. Satu yang beda ya, min 4 min 1. Di mananya keliru? X plus 3 sama dengan 1. Maaf Bu, itu salah tulis Bu. Iya, Min 2. ya. Harusnya min 2 Anda buatnya min 1. Padahal udah benar. Nah, ini hati-hati. Di pengerjaan sudah benar. Di kesimpulan salah. Oke, sudah benar nih semua. Sudah ngerti berarti ya, min 2 dan min 4 jawabannya. Oh, ada banyak ini. Bagus. Tinggal itu aja kurang teliti. Siapa nih? Wahyu. Iya Bu, maaf Bu. Nah, kalau bisa nama di WhatsApp-nya yang begini ya. Bener ya, ini nop ini siapa sih? Nggak tahu nanti. Nyatetnya saya susah. Dea, kalau memang namanya Dea sih nggak masalah ya. Sri, kalau bisa pakai nama lengkap lah. Kan bagus. Nanti komunikasi sama dosen juga lebih gampang ya. Ini kayak siapa nih? Wahyu Dwi ini kan lengkap. Tahu saya Wahyu Dwi Pramana ya kalau nggak salah. Gitu ya, coba diubah nama di WhatsApp-nya biar saya gampang nanti nyatetnya. Oke. Sri ini kurang buat HP ya, Sri. Tolong dibuat HP-nya seperti yang lain. Karena sampai di HP. Oke, sudah jelas. Oke. Ingat diubah namanya di WhatsApp untuk semua. Biar gampang saya. Oke, ini yang terakhir akar kuadrat. Akar kuadrat itu biasanya ditulis dengan akar, bentuk akar, ini namanya akar kuadrat. Ini namanya akar kuadrat. Jadi jangan Anda bingung. Ya, misalkan saya punya X kuadrat sama dengan 9, berarti X sama dengan plus minus akar 9. Ini kenapa plus minus? Karena ini kuadrat. Jadi X sama dengan plus minus 3. Kalau hanya akar kuadrat, jadi langsung akar 9 itu yang bukan plus minus 3, tapi hanya 3. Bukan begini, beda. Ini beda. Ya. Akar kuadrat itu hanya nilainya 1.
Nah, ini sifat-sifatnya tidak terlalu saya bahas. Kalau misal, oke lah saya bahas karena nanti latihan. Kalau nilai mutlak itu kurang dari A, berarti begini cara penyelesaiannya. Ya, contohnya. Nilai mutlak kurang dari A, saya jabarkan satu. Yang nomor 1. Berarti nilai mutlak dari 2x min 7 kurang dari 3. Itu artinya gimana? Kita lihat. Min A kurang dari X kurang dari A. Min A, A-nya 3. Berarti min 3 kurang dari yang ini, 2x min 7 kurang dari 3. Penyelesaiannya sama kayak tadi. Berarti kebalikan atau lawan dari min 7 adalah plus 7. Kita tambahkan 7 semua. Ini susah ya saya. Min 3 tambah 7 kurang dari 2x min 7 tambah 7 kurang dari 3 tambah 7. 4 kurang dari 2x kurang dari 10. Kemudian kita bagi 2 semuanya. 4 per 2 kurang dari 2x per 2 kurang dari 10 per 2. Jadi 2 kurang dari x kurang dari 5. Inilah akarnya, hasilnya. Oke, nah sekarang coba dibuat yang nomor 2. Ayo kita latihan yang nomor 2, latihan terakhir. Oke, sekalian saya download absensi ya. Murah Brahmasta. Oh, yang lain deh. Murah dari tadi. Saya mau yang Bentar, lain. Bu. Menurunin. Wira, sudah ya? Belum, Bu. Belum lagi dikit. Oke, saya sudah download Sifatnya gimana tadi, Bu? sifatnya ini
Oke, saya balik lagi ya. Tadi kesalahan koneksi. Oke, saya cek dulu satu-satu dari Adelio. Kedengaran suara saya? Halo? Kedengaran, Bu. Kedengaran. Terdengar, Bu. Adelio itu X-nya harus 1, itu kan masih 4X. Ya, jadi Adelio itu harusnya X, yang terakhir itu ada masih 4X. Setelah Adelio ada Ririn. Min 3. Oke, Ririn, itu kenapa tandanya jadi kurang dan lebih? Ya, Ririn. Oh ini, mengikuti yang ini. Coba perhatikan, kalau mengikuti yang ini gimana jadinya Ririn? Kalau yang sifat kedua, coba perhatikan. Nggak kelihatan ya? Oke, coba perhatikan sifat yang kedua untuk menyelesaikan persamaannya. Itu untuk Ririn. Kemudian Pande. Itu kan baru yang positif saja, yang negatifnya belum. Coba lihat sifat yang kedua. Ini Pande siapa? Ini banyak ada Pande ya. Pande Made, Pande saja. Oke, kita lihat yang Pande Made ini ya. Pande Made lebih. Kurang dari min 3. Kok min 9? Pande Made. Coba min 3 kok min 9? Itu salah hitung ya. Min 3, min 3. Min 6 maksudnya, min 6. Perbaiki ya. Sampai mana saya tadi koreksinya? Pande Made murah. Murah juga keliru, kita pakai sifat yang kedua. Zul juga, coba perhatikan sifat yang kedua. Wahyu Dwi 0/2. Nah, Wahyu Dwi keliru nggak nih ya? Wahyu Dwi 2X, min 3 kurang dari min 3. Hilang. Kurang dari min. Oke, Wahyu dulu sudah dapat 0/2 itu sederhanakan Wahyu kan bisa 0/22. Iman. Nah, ini salah sifat nih. Harusnya pakai sifat yang kedua, bukan yang pertama. Coba cek sifatnya yang kedua. Sri Adnyani. Juga sama, seharusnya pakai sifat yang kedua. Nah, kelewat saya banyak sekali. Habis Iman ada Tati. Tambah 23, iya. Tadi siapa tadi yang benar 1 itu ya? Oke, Tati. Mana tadi sampai Tati? Oke, Tati sudah 1, Dipta. Kok sama dengan jadinya Dipta? Itu kan kurang harusnya ya. Dipta ya. Bukan sama dengan, tandanya lebih dan kurang. Itu Dipta. Kemudian Mira, oke. Ini masih ada yang keliru, Tasya, Sri, udah tadi. Murah, lagi salah Adelio. 1,1, kenapa bisa jadi 1,1 Adelio? Kita pakai sifat yang B, sifat yang di bawah Adelio. Kesari 0/2, ini yang mana hasilnya? Kesari 0/2 kan 2. Kok tandanya lebih-lebih? Kan ya? Pande Made tandanya masih keliru. Soalnya min 3 Pande Made, 2X min 3, bukan 2X plus 3. Yang lainnya saya cek-cek aja. Oke. Sudah, tadi ada satu yang benar Tati kayaknya ya. Mana? Tati. Oke, yang Tati itu yang benar sudah. Si Wahyu juga benar, cuma kurang menyederhanakan. Nah, sudah ya. Yang keliru-keliru itu. Jadi lihat ini, tandanya ini. Soalnya kan lebih.
Kalau yang kurang ya pakai cara ini. Kalau soalnya lebih pakai sifat yang ini. Jawaban Tati dan Wahyu tadi sudah benar. Yang lainnya silahkan diperbaiki dulu ya. Gimana kira-kira, ada pertanyaan lagi tak? Sebelum Ibu akhiri. Adakah? Tidak ada? Ibu, Iya. boleh nanti saya minta materinya? Oh, materi ini akan saya upload di sini ya? Di Teams, di-download di baik, Teams. Bu. Oke. Iya, terima kasih. Oke. Nah, yang saya upload yang sudah ada ora-oraan ini. Oke, sudah ya? Kalau sudah, saya akhiri untuk hari ini. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu, terima Terima kasih. kasih, Bu. Selamat pagi Bu. Terima kasih, Bu. Pagi Bu. Terima kasih Bu. Bu, absennya gimana, Bu? Udah di-download kalian tadi. Yoi. Gas. Yoi. Hayo. Yoi. Biasalah. Biasalah. Yoi. Biasalah. Salam kenal, Bro. Murah banget. Yoi. 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 Juga kawan. Si Boba. Ariana megang tuh. Tahu aja kau. Yoi. 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 Si Bubar. Boba. Bubar.